ya. Kalau niatnya ngaji Bu, kalau niatnya ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi amal soleh itu. Tapi kalau ngelihat si Koko, ketahuilah si Koko ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa, ya. Jadi saya kasih syarat lah. Kalau mau ngaji sama Kode ini ada syaratnya sekarang. Yang diingat jangan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya. Sepakat tidak? Alhamdulillah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Alhamdulillah, salam takzim kepada wabil khusus Pak Haji Evi Afrizal. Syukron Pak Haji, terima kasih diizinkan ngaji di sini. Para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, terima kasih Ustaz tadi pemberiannya, semoga jadi amal soleh. Dan para guru-guru di sini Ustaz, semoga Allah selalu muliakan ya. Izin tidak sanggup menyebutkan semua nama-namanya, karena yang paling penting mah dimuliakan oleh Allah, bukan disebut si Koko ya. Kieu we si Koko mah ya. Di sini ngomongnya bahasa apa? Sunda. Sunda? Ya udah, saya pakai bahasa Mandarin kalau gitu. Masya Allah. Bu, cicilan aman, cicilan. Awal bulan ini. Tar dulu, awal bulan ya. SPP gimana SPP? Ya. Tadi berangkat kompor udah dimatiin belum? Udah izin ke suami? Ini udah nikah semua kan orang tua murid kan? Halo? Ya, so, yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Ya iyalah ini. Gak usah angkat tangan. Masya Allah. Ya Allah, anak SD. Masya Allah. Bentar, saya yang salah nanya. Bu, tolong bedakan jomblo sama janda Bu ya. Masa ada yang ikut angkat tangan? Iya sih, sama-sama single, betul ya. Ya semoga dapat jodoh yang soleh ya. Tapi saya nanya kayak gitu teh bukan pengen nafkahin Bu, bukan. Cuma nanti nentuin bahasan kita mau kemana ya. Insya Allah. Tapi dibilang kajiannya ini orang tua murid, tetap aja banyakan ibu-ibunya. Tapi saya diajarin husnuzon. Saya mungkin berpikir ini satu suami bawa 3 istri Pak, atau gimana? Hah? Enggak ya. Ibu-ibu mah. Bahkan ada yang cicilannya masih 15 tahun pun tetap aja ceria, betul? Zaman makin sulit, tetap aja tambah gemuk sih, Ibu ya. Insya Allah. Ngaji kayak gini tambah gelisah atau tambah tenang? Sekarang sudah tenang hatinya? Karena sudah tenang, kita tutup majelis ini dengan doa. Jadi teh maunya apa sih Ibu? Ya. Gampang ya. Ingat Allah mah rumusnya satu. Kalau pengen tenang mah rumusnya satu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat apa itu? Adik-adik yang tadi tahu ya. Surat ke-13 ayat 28 ya. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kalau hati nggak tentram-tentram, sederhana, tanya aja ke dalam hati lagi ingat apa. Ya. Nah, kalau lagi nggak ingat Allah pasti nggak tentram ya. Ya kan ya orang yang lagi ingat cicilan, ingat apa? Ada yang main slot nggak? Nggak. Suaminya aman lah ya di sini Pak ya. Dah tenang aja, insya Allah.
Bismillah, mumpung banyakkan orang tuanya dan ini lembaga pendidikan, kita bicara tentu tentang Nabi, Rasul inspirasiku. Nah, tapi mari kita lihat dari sudut pandang beliau mendidik ya. Sampai ada ini manusia yang paling berkah, paling luar biasa, manusia yang sampai sekarang masih terus dibuat buku biografinya, paling banyak dibuat buku biografinya, betul. Guru saya Ustadz Budi Ashari cerita beliau kenal dosen di Ummul Qura di Saudi sana. Nah, dosen ini berhenti mengajar, resign, karena ingin menulis buku tentang Sirah Nabawiyah, tentang Rasul. Beliau tanya, wahai Syekh, emang udah selesai berapa jilid? Alhamdulillah sudah 125 jilid. 125 jilidnya belum tamat. Rencana emang mau sampai berapa jilid? Kalau insya Allah ada umur dikasih waktu untuk menuliskan semua, insya Allah selesai di jilid ke-500. Insya Allah ya. Kayak kita baca Quran berapa lembar gitu udah ngantuk ya. Wah, padahal banyak buku-buku tentang luar biasa. Gini ya, kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ke siapa? Ronaldo, betul? Karena dia pernah berlatih yang ingin kita juga lakukan program tersebut. Dia pernah menjuarai yang ingin kita juarai juga. Wajar, itu masuk akal ya. Maka semuanya pasti pengen bahagia, semuanya pasti pengen sukses, pengen selamat fid dunya wal akhirah. Ya ada manusia yang udah mendapatkan itu semua ya. Terus tapi kita nggak mau ngikutin, kan aneh ya. Tadi saya kasih perumpamaan sebelum ini juga di sekolahan juga, anak-anak SMP. Terus saya kasih permisalan, misalkan Instagramnya di DM, dikasih pesan, sok sama siapa, misal pada teriak. Ada yang bilang Song Joong Ki, ada yang bilang BTS ya. NCT katanya. Gimana Koko aja tuh deh. NCT katanya ya. Mungkin singkatan dari Manchester City. Bukan ya. Sampai apal saya tanya, personilnya berapa? Segini. Namanya siapa aja? Apal. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga siapa aja? Krik 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 yang garingnya. Ya silakan sih menginikan apa siapa saja, tapi sok ditanya, pengen punya anak soleh? Seganteng-gantengnya, sesukses-suksesnya anak, tapi kalau nanti kalian diperlakukan seperti di film Azab Indosiar, mau? Ya, Kak, bismillah ya. Yang kita ketahui, yang nanti bisa ngasih syafaat mah atas izin Allah ya Rasul, bukan personil boy band, betul? Ya. Dan yang saya tahu cara ngedidik anak jadi soleh, yang ngikutin Rasul, bukan diajarin joget boy band, betul? Mudah-mudahan nanti mualaf semua ya. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset. Nggak apa-apa lah ya. Ada usianya, ada waktunya ya. Masya Allah. Dulu ibu pakai seragam SMA cantik, lucu ya. Sekarang kalau ibu mau tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Pasti lucu ya. Dah istilah. Bu, saya tanya dulu ya, Bu, nyekolahin anak biar apa? Biar pinter. Oke, terima kasih. Pinter itu bagus. Dan kita pasti senang punya anak yang pinter ya. Tapi punten, ternyata pendidikan di dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter. Punter itu bahkan cuman efek samping. Apa? Efek? Bukan tujuan utama ya. Karena kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter, Bu, asli. So, para maling di negeri kita pinter nggak? Jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja, gitu ya. Sama kayak anak SMA waktu itu kajian, pesen gurunya, kok bilangin biar jangan pacaran. Ya udah saya tanya ke anak-anak SMA-nya, kalian pada pacaran nggak? Enggak.
kami cuman punya support system. Ya elah, support system canggih bahasana euy. Enggak, emang support system kamu teh apa kegiatannya? Ya gandengan tangan dan lain. Maksiat mah maksiat aja, nggak usah diperindah ya. Yang maling misalkan, maling bodoh pak. Malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep karena bodoh ya. Tapi kalau malingnya pinter, yang maling sendirian tapi yang kelaparan jutaan rakyat, ini baru repot. Tapi kalau ditanyanya pinter atau enggak, mereka pinter nggak? Pinter. Gelarnya berentet luar biasa ya. Karena sekali lagi, tujuan pendidikan di dalam Islam itu ternyata bukan bikin pinter ya, tapi ternyata adalah, ya tentu harus ke Quran ya. Quran surat ke-62. Saya surat apa? 62. Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafiqun. Juz 28. Al-Botil. Nama obat itu mah ya. Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah ada ya. Kalau lagi ngapalin juz 28 paling senang ini karena paling pendek sepanjang juz 28. Dari Al-Mujadalah sampai ke At-Tahrim itu paling pendek. Ya. Di ayat keduanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Berhenti sampai situ dulu. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di kalangan kaum yang gak bisa baca tulis, yang ummi, untuk membacakan ayat-ayatnya Allah, dan untuk wa yuzakkihim, dan untuk menyucikan jiwa mereka. Nah, punten ya, Nabi ngedidik. Kebayang nggak Nabi datang ke orang kafir Quraisy, apakah dengan niatan bikin mereka pinter? Enggak, demi Allah, mereka udah jauh lebih pinter ya. Quraisy tuh yang namanya disebut di dalam Al-Quran, surat ke-106, surat Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif ya. Orang Quraisy ini ke dia kalau rihlah ya. Rihlah artinya apa? Jalan-jalan. Kita kalau jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy kalau jalan-jalan jadi duit. Betul kan? Pergi kalau lagi musim tertentu, ntar ke Yaman, ntar ke utara, ke negeri Syam, semuanya jadi duit. Diakui kemampuannya dalam berdagang. Sampai wahyu yang mengakuinya, bukan manusia yang lain ya. Mereka pinter-pinter. Terus Nabi datang pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak. Nabi disuruh datang kepada mereka untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Jadi punten izin para orang tuanya, para guru-gurunya datang dengan tujuan bismillah, ingin menyucikan jiwa. Jiwa sudah bersih, nyari sendiri itu ilmu demi Allah. Jiwa sudah bersih, akalnya kurang, misalkan IQ-nya tidak terlalu tinggi. Karena ada orang yang lahir IQ-nya langsung tinggi, ada, kita nggak pernah kekurangan ya. Tapi menghafal susah, cuman hafal satu ayat, satu dalil. Jiwa suci, Allah punya kuasa menjadikan satu-satunya ayat itu diamalkan oleh 1000 orang lain yang mendengarkan dari dirinya. Apal 1000 dalil, niat salah, jiwa tidak tersucikan. Allah punya kuasa menjadikan tidak ada seorang pun yang ingin mengamalkan 1000 dalilnya ya. Kalaupun ada yang ngamalin, salah niat menjadi dosa. Kan niat ibarat alamat, betul? Secanggih-canggihnya ekspedisi, pesawat dia punya, kendaraan darat dia punya, kendaraan via laut dia punya. Tapi alamatnya salah, nyampe nggak? Ya, itulah alamat, itulah niatnya. Dan cara niat, nah yang tadi niatnya. Kita sedang satu sama lain menjadi ujian, Bu. Ibu datang ke sini ngaji, iswilah. Saya nggak jadi datang pun ibu tetap jadi pahala. Satu langkah gugurin dosa, satu langkah meninggikan derajat. Makin jauh makin panen. Ya, saya kira dapat ujian nih. Kapan ngaji yang sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang. Bisa jadi yang cuman ngajar alif batasa di perdesaan, santri cuman satu, tapi lillahi ta'ala, dia tuh yang paling mulia di sisi Allah, bisa jadi. Daripada malah gara-gara terlena, yang nonton banyak, yang ngajak foto banyak, lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang, bukan untuk mengagungkan diri sendiri.
Wah silakan. Yang duduk datang dapat manfaat, saya dibakar sendiri hidup-hidup. Jadi kalau ngelihat si koko teh didoain, ya Allah ningkong kok satu. Mudah-mudahan gak cuma ngomong doang, tapi juga diamalin tuh. Doain saya Bu ya. Ih beneran, janji. Jadi beres sholat doain koko ya. Doainnya jangan agar jadi suaminya, jangan ya. Saya udah nikah ya. Saya milik Teh Yunda. Milik Allah, dititipkan ke Teh Yunda ya. Kenal Teh Yunda nggak? Nanti kenalan ya. Saya kenal kok. Ya iyalah suaminya ya. Menyucikan jiwa ya. Balik lagi tadi. Dan bismillah, saya izin merangkumkan ya. 2 pilar utama pendidikan dalam Islam. Demi Allah, mengerucutnya nanti tinggal 2 ya. Dan kalau yang 2 ini selesai, insya Allah jauh lebih mudah. Sisanya tinggal bicara teknis. Anak umur berapa gimana komunikasinya, umur berapa gimana lagi komunikasinya. Tapi mengerucut jadi 2 tiang utamanya. Kita tahu bangunan gak ada tiangnya, roboh ya. Apa 2 pilar utama tersebut? 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 2. Kita bahas satu-satu insya Allah ya. Bicara tentang doa, contoh kita mengambil Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu kalau bangun tahajud, dan jelas tahajudnya nggak mungkin jarang Bu ya, pasti rajin ya. Kalau bangun tahajud nggak ngedoain diri sendiri, tapi sibuk mendoakan orang lain. Makanya atas izin Allah, siapapun yang belajar kepada beliau jadi orang semua ya, harus jadi pahala jariah. Siapa yang Nabi? Siapa yang Rasul? Izin ya, jadi Nabi. Kenapa? Karena di ayat 1-5 itu belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Kok berarti kapan diangkat jadi Rasulnya? Nggak jauh beda waktunya. Nggak lama beliau pulang kepada istrinya, lalu nggak lama juga akhirnya turun surat yang awal-awal turun, surat ke-74. Juz 29, surat apa? Enggak, Muzammil 73. 74 Al-Muddatsir, Mumtaz, barakallah. Ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wan rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya apa? Kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Nah, tuh udah disuruh tuh. Bahkan disuruh juga memakai pakaian yang baik ya. Tapi ternyata sebelum Al-Muddatsir turun surat 73-nya sebelumnya. Surat tadi Muzammil. Nah, di Muzammil emang perintahnya apa kok? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat 2-nya apa? Qum, sama kan? Bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Suruh bangun malam Bu Nabi. Masa ya disuruh ngeronda, betul? Suruh ngapain? Salat malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awinkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Punten ya. Kadang orang tuh udah sepakat, yuk kita hebat ikutin Nabi. Tapi kita sama Nabi beda tipis. Apa contohnya? Ya, Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Masih bangunnya cuma buat nonton bola lagi. Nonton bolanya seger. Giliran coba baca Quran, 2 halaman ngantuk.
Nah, harus diruqyah mungkin ya. Bismillah. Kok jadi apa hikmahnya? Bismillah ya. Ini bahkan sebelum Isra Mi'raj loh Pak. Sebelum perintah 5 waktu, Nabi lebih dahulu disuruh untuk sholat malam. Jauh sebelum akhirnya diperintahkan mulai berdakwah. Dan kita tahu PR-nya luar biasa. Di situ walaupun masih ada Ka'bah, di sekelilingnya ada 360 patung berhala, perbudakan, wanita diperjualbelikan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, gampang tersinggung, sekali tersinggung perang antar suku. Wah, sengaco-ngaconya tempat, dan tempat yang tidak bertauhid dapat PR ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di tempat kayak gitu. Ya. Pertama nyampein yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya yang cuma 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Loncat 23 tahun, kata Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah, mengutipkan pendapat beberapa imam, contoh Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Aulia, ya, atau Imam As-Suyuti. Kalau di rata-rata, karena tidak ada sensus ya, jadi tidak mungkin spesifik. Tapi kalau di rata-rata menghasilkan 120.000 sahabat. Berapa? Dari yang 4 jadi 120.000. Dan mereka bukan jadi seperti Nabi wafat, negeri baru mempengaruhi mereka, tapi manusia yang 1 orang sahabat bisa mempengaruhi 1 negeri baru. Bahkan beliau sesumbar ya di dalam kitab tersebut. Dari 120.000 itu, 2.000 diantara mereka punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai sesumbar 1 dari 2.000 sahabat itu ada di dunia sekarang, dunia tentram dipimpin oleh beliau. Tuh, gimana caranya 23 tahun ngedidik 1 anak aja Bu, yakin bakal jadi soleh? Wallahu alam, gak tentu. Ini gimana ceritanya? Di tempat kayak gitu, belum ada medsos, ya. Dalam 23 tahun menghasilkan generasi seperti itu. 1 hari kita dengan 1 hari beliau sama 24 jam. Beliau sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan, sama-sama beliau juga seorang ayah, seorang suami, pengusaha juga iya, imam iya, tokoh iya. Cukup, tapi apa yang bedain? Sedangkan kita mungkin pernah ngelihat ada tetangga nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh berangkat, setelah isya belum pulang-pulang. Bukannya malah kaya, malah banyak utang. Ada yang kayak gitu? Apa yang bedain? Harinya sama, capeknya sama. Nah ini ya, berkah. Oh beda, udah bicara berkah. Ya, udah pakai berkah, oh iya, beda cerita ya. Kalau nggak pakai berkah nggak bisa. Kayak sok coba lihat ya, ada orang duitnya banyak, kaya, nggak berkah, hasil nyuri dari rakyatnya misalkan. Kok bisa beli villa? Siapa yang nikmatin villanya? Si Mamang sama si Bibi, seger berenang tiap hari di kolamnya, betul? Ah nikmat itu mah. Setiap hari berenang, lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Enak, lega. Tiap bulan digaji, dan tidak dihisap. Ajib tuh. Makanya kunci bahagia mah cuma 1, jadi tukang jaga villa. Bukan dia. Bukan. Sok bandingin yang punyanya Pak. Belum tentu datang setahun sekali. Pernah ada yang main ke ini nggak? Kepulauan Seribu. Waktu itu qadarullah si tour guide-nya ngajak. Saya lupa nama pulaunya apa. Tapi di atas pulaunya pulau pribadi. Ada villa di dalamnya. Kosong. Katanya tahu-tahu ada orang keluar, maknya jurik cek saya teh. Oh ternyata yang jaga villanya sendirian. Pak ini teh kok kosong, pulau punya siapa? Villanya siapa? Oh bukan villanya, ini pulau juga punya. Saya izin ya, tidak, karena kita hanya mengambil hikmah jadi tidak menyebutkan nama. Tapi ini milik salah satu pemimpin besar di Indonesia dulu ya. Pulaunya punya beliau. Oh orangnya udah meninggal ya Pak? Iya. Pak punten, ini sebelum orangnya meninggal terakhir ke sini kapan Pak? Ada kali 30 tahunan lalu sebelumnya. Ntar dulu Pak, itu 30 tahun orangnya nggak datang, Bapak tiap bulan tetap digaji. Iya, orangnya udah mati aja anak-anaknya masih ngegaji saya. Coba, yang punyanya belum tentu setahun sekali datang, tiap bulan mesti gaji karyawan, si Mamang sama si Bibi, ya nggak? Terus mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak? Ya. Terus apa? Maintenance kolam renang, apalagi ngisi token. Bu punya villa ngisi token 20.000 dilepehin sama tokennya.
atau tengsin atau nah untuk keluar ya bila segede gitu. Dan yang paling repot dihisab. Capek nggak? Ya, tadi ya Bismillah yuk tadi pakai doa bicara berkah kita tahajud karena Nabi mah ngedoain punten ya, kata almarhum guru kami Kiai Haji Arifin Ilham di Azikra Bogor, beliau bilang kayak gini, orang tahajud Allah akan turunkan mereka tuh bagi orang tersebut yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu tuh haibah ya, perasaan hibah mencinta ya, perasaan mencinta yang datang dari keagungan Allah. Jadi kayak punya aura wibawa punten. Beliau bilang ngasih contoh kayak gini. Ada dua orang. Yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Berbicara dengan materi yang plek persis sama. Tapi kalau dia yang satu ahli tahajud, Allah punya kuasa menjadikan siapapun yang mendengar lebih pengen mengamalkan dari yang si ahli tahajud. Asal saya udah pernah denger ya. Dari tempat lain pernah baca, pernah lihat. Tapi kok kalau yang ngomong orang itu asa pengen gerak gitu hati, pengen ngamalin. Nah mungkin beliau ahli tahajud. Ya. Oh ini senjata, bayangin. Nah sebelum Nabi diturunin wahyu yang lain, sebelum Nabi didampingi para sahabat-sahabat yang luar biasa, bahkan sebelum yang sholat 5 waktu, dengan PR dakwah segitu besar, yang pertama kali Nabi suruh untuk jadi senjata beliau, tahajud. Yuk bismillah, terutama yang jadi guru. Ayo jangan sampai nggak tahajud beneran demi Allah. Ya, niat cuciin jiwa, tahajud. Ya, salat. Bahkan kita tahu tadi ya, semua mukodimahnya saya perhatiin. Gak cuma di sini, pasti berdoa dengan ucapan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh ini ada kisah luar biasa lah. Ya. Kan kalau diartikan ya Tuhanku lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekeluhan di lidahku agar mereka mengerti. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa alaihissalam minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Tafsiran yang paling banyak karena dulu beliau makan bara api, betul? Tapi ada ulama tafsir lain yang mendebat itu. Oh enggak, kalau Nabi Musa gagap berarti nggak sesuai dengan surat Ibrahim ayat keempat. Karena di surat Ibrahim ayat keempat disebutkan bahwa Allah itu mengutus Rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Gimana caranya ngejelasin gagap? Nggak bisa. Ya. Dising-serikan beneran. Terus apa? Oh beliau memberikan alternatif lain. Kenapa minta kekeluhan di lidahnya? Ada dua alasannya. Satu, Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Iya dong, diangkat anaknya sama siapa? Istrinya, Asia. Asia kan istri. Dapat nafkahnya dari siapa? Firaun. Berarti yang ngasih makan Nabi Musa siapa? Makanya dakwah paling susah ke orang tua kan? Karena kita terlalu banyak makan jasanya. Dan benar aja ketika akhirnya berdakwah menyampaikan, diungkit, kamu bukannya dulu anak yang saya kasih makan, itu kan? Sehingga ini juga izin, mana guru-gurunya? Untuk para guru-gurunya, bismillah ya. Teh punten para guru-guru yang dimalakan Allah. Saya dulu waktu ngaji tafsir ayat ini dimarahin sama guru saya. Beliau bilang kayak gini, jangan terlalu banyak makan jasa orang. Kita nggak bicara halal haramnya ya. Punten, contoh misalkan, tuh restoran di depan punya orang tua murid. Saya makan ke sana pasti gratis. Halal nggak? Halal demi Allah. Tapi kalau suatu saat kita harus mendakwahi si ibu itu, diungkit pasti. Kamu dulu bukan yang biasa tukang nebeng makan, iya kan? Jangan terlalu banyak makan jasa, meskipun itu halal. Kalian tahu Umar bin Khattab ketika paceklik Madinah, bisnis beliau masih jalan, tapi beliau sampai badannya menguning karena berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun. Padahal usaha beliau halal baginya, tapi nggak mau, takut masyarakatnya curiga, takut masyarakatnya tersakiti. Dan beliau mah pernah didatengin oleh gubernur nih, sowan, namanya sowan ke atasan, wajar dong, beliau lagi jadi presiden, bawa kue, oleh-oleh, dicicipin kuenya, enak ini kue, saking enaknya langsung ditaruh lagi. Ini kue seenak ini di kota kamu semua orang bisa makan nggak? Dijawab, enggak sih Amirul Mukminin, mahal. Bawa, mana ontamu? Bawa, sana pulang lagi. Kenapa? Ini kan cuman kue. Apa jawabannya?
kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, ketahuilah kita yang harus paling pertama lapar. Kalau negeri kita makmur, hakul yakin demi Allah, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Pemimpinnya gimana ceritanya rakyatnya kelaparan, pemimpinnya tambah buncit? Alhamdulillah, ya, pemimpin segitunya, ya, menjaga diri. Masya Allah, ya, ada apa tuh? Ya, nggak apa-apa, kirain kepala yang pecah ya. Nah, ya. Wah, ini ibu-ibu ngantuk nggak Bu? Kalau ibu-ibu perlu dibecandain soalnya. Saya demennya memang kalau bapak-bapak semua udah full kitab aja kalau perlu dalil semua ya. Kalau ibu-ibu kan ya gitu ya lah ya. Nyampe mana tadi jadinya? ya tadi ya, jangan banyak makan jasa, betulan ya. Imam Ahmad bin Hambal pun ketika pengen berangkat haji kan muridnya rebutan pengen ngasih bekal, ditolak semua sama beliau. Terus di Mekahnya beliau bertahan hidup gimana? Jadi kuli kan. Jadi kuli, gotongin barang orang. Kabilah baru datang digotongin barang-barangnya. Gak mau ngelakuin sesuatu, menerima sesuatu dari orang lain tanpa melakukan apapun untuk orang itu. Gak mau. Gak mau. Beliau kan udah terkenal kok, tapi waktu itu belum ada Google, jadi orang nggak tahu fotonya yang mana. Cuman dikenal namanya Ahmad ibn Hambal, tapi nggak tahu fisiknya orangnya yang mana. Kan nggak pakai name tag nih. Saya Ahmad bin Hambal, nggak mungkin ya. Insyaallah. Itu satu. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta supaya lisannya tidak keluh? Nabi Musa pernah melanggar peraturannya Firaun. Kapan kok surat 28 Al-Qasas? Ada orang Kibti sama orang Bani Israel berantem, dipisahin sama Nabi Musa, nyebelin, ditonjok sekali mati. Ya, sekali tonjok mati Nabi Musa. Akhirnya melarikan diri kan ke negeri Madian. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebut ini sejaman dengan zaman Nabi Syuaib alaihi salam, ada yang menyebut bukan. Ya, sampai akhirnya menikah di situ, ya. Tapi ketika akhirnya berdakwah diungkit, kamu bukannya dulu melanggar peraturan saya juga, kamu pernah bunuh orang kan? Jangan beneran sok sing hanif, sing lurus hidup teh. Pengen dakwah. Ingat ya. Dulu guru kami Ustadz Budi Asari sampai bilang kayak gini, lihat, semua orang mulia di sisi Allah, para nabi semua punya kemampuan expert. Nabi Nuh jago bikin kapal. Nabi Idris itu penjahit. Sebelum zaman Nabi Idris, pakaian tuh kayak ihram, Mbak. Nggak ada jahitannya, ya. Dan siapa lagi? Rasulullah orang Quraisy, pandai berdagang, ya. Tapi dibalik semua keahlian ahli mereka memilih satu profesi, mengajar, mendidik, mendakwah. Karena punten misalkan, ini mah bahasa beliau ya, beliau bahasanya kayak begini. Maka jika ada yang mengajar di Al-Iman ini, punten kepaksa karena nggak keterima kerja di mana-mana, akhirnya keterimanya jadi ngajar SD di sini. Kata guru kami waktu itu, pulang sana, keluar, gak usah ngajar sekalian. Gak ada sejarahnya peradaban dipimpin, diajar oleh orang yang ngajar dengan terpaksa. Kalau mau ngajar lillahi ta'ala beneran, gak ada embel apa-apa. Jadi marah-marah gini sih pokoknya. Maaf ya. Nah, saya bilang ini dulu saya dimarahin Ustadz Budi kayak begitu. Ya. Tapi benar atau gimana tuh? Ya, yang ngedidik demi lagian beneran. Kalau pengen nyarinya kaya, jangan jadi guru beneran. Pasti guru mah. Tapi kalau niatnya Bismillah pengen punya pahala jariah mulia di sisi Allah, tepat di sini. Ya, jadi guru. Iya, di zaman Islam berjaya, profesi dengan gaji tertinggi betul guru. Nah, kan sekarang ya gitu ya, dilemahkan. Makanya orang-orang yang tensi dibikin tidak sejahtera, jadi dibikin gak mau jadi guru. Juga udah baca tuh halaman segitu, ngerti nggak? Ngerti. Ada yang bilang nggak ngerti, nggak peduli. Udah gitu ya. Nah, punten ya. Itu bicara tentang doa. Yang kedua tadi apa? Satu doa, dua keteladanan. Kata kepemimpinan, kata imam, kayak contoh surat Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata imam di situ artinya pemimpin, betul. Tapi kata guru bahasa Arab saya, dia satu akar kata dengan pola. Ulangi.
Pola, tahu pola? Ibu kalau ngejahit ada polanya gampang ya. Tinggal diikutin guntingnya berapa ke mana. Coba ngejahit nggak ada polanya. Ini potong berapa senti, bingung kan? Nah, Nabi itu nggak asal nyuruh, betul. Tapi ya ada pola, ngasih contoh, ngasih teladan. Pertanyaannya kayak gini ya. Nabi ngedidik sahabat pada jadi hebat, pernah mukul nggak? Sok jawab. Siapa yang bilang nggak? Punten ya. Nabi pernah mukul. Pernah fisik, contoh. Ibnu Abbas ketika masbuk sholat malam sama Nabi, dipindahin dari kiri ke kanan. Emang dipindahinnya gimana? Dijewer, Pak. Nanti baca lagi hadisnya ya. Dijewer, betul lah. Ya. Oh, itu kan cuma dijewer kok, tidak menyakitkan. Oke, ada riwayat yang lebih terkenal. Insya Allah semuanya tahu. Menjelang Nabi wafat, Nabi kan berkata kan, siapa yang pernah aku zolimi, silakan balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Terus berkata, perut saya pernah kena pukul olehmu, wahai Rasul. Kata Nabi, silakan balas. Oh enggak, waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi lepas pakaian atasnya, perutnya diganjel batu sedang menahan lapar. Pertanyaannya, orang itu, sahabat yang lain udah gerem nih, berani-beraninya ini orang satu. Pertanyaannya, orang itu, sahabat itu, akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Meluk, oh berarti pada tahu hadisnya, ya. Tapi lihat, sahabat ada yang pernah kena fisik, marah enggak, dendam enggak, dengki enggak, kenapa? Kagum. Kagum, udah jadi teladan. Kita bicara soleh mah yakin dah pada jadi soleh-soleha, tapi belum jadi sosok yang mengagumkan. Ya, punten, itu ke sahabat. Sekarang ke anak istri. Contoh di surat An-Nisa, surat keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayah. Saya izin biar cepat langsung ke artinya. Di pertengahan ayatnya disebutkan, kalau istri berperilaku nuzyus, membangkang, ada 3 caranya. Diapain aja? 1, nasihat yang baik, dinasehatin. Nasihat nggak mempan kok. Yang kedua apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Pisah ranjang. Silakan pindah ke sofa, pindah ke kamar lain, jangan pindah ke rumah janda tapi ya. Ya, masih serumah ya. Masih nggak mempan, boleh diapain? Dipukul, betul. Tolong jangan dipotong ya. Nanti kata si Koko boleh dipukul, jangan ya. Ada aturan fikih yang ketat untuk itu. Nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, ya. Dan poin yang paling utamanya, Nabi kalau ke anak istrinya nggak pernah mukul. Meskipun beliau pernah berkata, kalau aku dapati Fatimah putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Kenapa nggak mempan? Kenapa nggak pernah mukul? Karena Nabi tadi baru nyampe langkah pertama, nasihat udah mempan. Punten, kadang kita nggak mempan. Kenapa kadang istri suka susah nurut sama suaminya? Salah satu paling utamanya, istri tahu modalnya suami. Beneran, di luar si suami mengagumkan, tangannya dicium, dia panggil ustadz, ditunggu fatwa dan nasihatnya. Di rumah, bangun subuh ya 8:30. Ya gimana pengen nurut coba? Beda banget di rumah sama di luar, iya kan? Kita gimana mau nurut sama orang kalau dia, makanya pentingnya ikhlas. Kan salah satu ciri ikhlas kan gitu. Ada orang tidak ada orang, sama amalannya. Ya. Gitu ya. Masya Allah, ini ajaran luar biasa. Demi Allah ini ada di dalam Islam. Bahwa yuk jadi teladan, jadilah orang yang mengagumkan. Ya. Kok nggak ada waktu? Bohong asli. Ya. Ada survei tentang zaman sekarang, medsos. Saya membacanya, manusia modern saat ini setiap hari megang handphone itu rata-rata 313 kali dalam sehari. 313. Meskipun cuma turun dari motor ngecek, oh nggak ada WA, kantongin lagi. Ya, meskipun ada WA aja dari grup gibah, dari grup mana ya. Sok bayangin, tempat kerja sekantor 10 orang. Bisa-bisanya mereka bikin grup lagi dengan isi yang sama, 9 orang minus kepala cabangnya doang. Kira-kira apa fungsi grup tersebut nih? Hah? Oh, ada yang ketawanya paling menjiwai itu. Silah ya, gitu. Beneran yuk jadi teladan, jadi mengagumkan. Oh ini ada anak-anaknya salahnya. Ini kalau cuma orang tua dan guru doang. Gini teh, gini bu guru. Ini bu guru semua kan. Nanti masuk ke setiap kelas, bagiin kertas ke anak-anak. Kasih waktu 5 menit. Nah, tuliskan keutamaan, kebaikan, kelebihan orang tua kalian. Ya.
Tapi jangan kaget, saya kasih tahu dulu bocorannya. Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya orang tua saya? Jangan kaget, beneran. Ngahuleng beneran itu. Kosong. Dia lagi mikir keras, nengok tangannya masih biru diciwit si mama. Ngelihat kaki, bekas kemoceng masih ada. Coba gimana mau nyari kebaikannya? Ya. Anak-anak tutup kuping ya, pura-pura nggak dengar. Ya. Punten ya. Ada sedikit kami pernah menemukan, ada sedikit sekali tapi anak yang sampai minta kertas lagi, belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Tapi demi Allah ini anak dan orang tuanya beda. Anaknya lebih beradab, lebih cepat menghafal, orang tuanya juga jadi tokoh, jadi manfaat di masyarakat juga. Dan ketika ditanya satu, siapa teladan kamu selain Rasul tentunya ya? Ayah saya. Ih, ajib kan. Ya. Oh, kenapa ayah? Punten ya. Percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Qur'an ada 17 kali. Ada berapa? 17. Satu adalah antara ayah ibu dengan anaknya, kumpul semua. 2, antara ibunya saja dengan anaknya. Sisa yang 14 adalah ayahnya dengan anaknya. Coba. Berarti kalau masih ada ayah yang tiap bulan yang penting transfer, dan tolong ya bu, anak kita jadi soleh, itu demi Allah bukan gitu yang diharapkan Islam. Ya ada satu sisi ibu lebih dominan, gak bisa digantikan oleh ayah, ada sisi sebaliknya. Ya. Tapi yuklah komunikasi dengan anak. Ya. Nanti kita bahas sebagian ayat-ayatnya, percakapannya seperti apa. Tapi keteladanan, ini penting luar biasa. Ya, bu punten, anak ibu main handphone, terus ibu ambil handphonenya, ngambek nggak dia? Ngambek. Tapi kalau misalkan anak ibu ngefans sama artis Korea, misal, artis Koreanya datang ke Bojong, ngapain ke Bojong? Ngambil handphone anak si ibu, ngambek nggak handphonenya diambil idolanya? Makanya yuk jadi idola. Ya. Dan tadi ya, dalam sehari pegang handphone 313 kali. Dan kalau didurasikan, rata-rata manusia menghabiskan waktunya di hadapan handphone 5 jam dalam sehari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu di luar waktu tidur loh. Coba hitung 24 jam, dikurangi tidur misalkan 6 jam, dikurangi medsos 5 jam. Coba. Dan punten yang 5 jam, apakah jadi manfaat semua? Kebanyakan kan cuma scroll, ih lucu, udah lewat lagi. Yang ini juga lucu, udah weh. Tahu-tahu azan. Ya. Sholatnya ditunda-tunda, punten ya. Oh, sampai jadi iklan tuh bicara itu. Ada iklan di Malaysia, kayak gini iklannya. Ya. Ada ibu lagi sholat duha, ibunya. Ditelepon, diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga, nah ibu kamu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh seneng, ketahuan sholat duha. Soleha pisan orang teh insyaallah. Beres sholat si anak teh dibelai, anak ganteng, soleh, pinter, nih uang jajan. Bingungnya si anaknya, saya dikasih uang jajan kenapa ini teh? Besoknya si ibu keseruan nonton, kasihkan. Jadi sholat asar 5:30. Tetangga nelpon lagi, diangkat oleh si anak sama. Nah, ibumu mana? Udah ngedreg-deg gitu si ibu ya. Jangan bilang nak, jangan bilang. Ya anak mah polos. Lagi sholat asar tante. Tapi di telinga si ibu tidak sesederhana itu. Kayak slow motion itu. Lagi sholat asar tante. Apa? Sholat asar jam segini? Beres sholat dijewer, kamu ngapain bilang kayak gitu? Saya salah apa bu? Sok bu ya, survei ini mah ya. Ibu manggil anak di kamar. Adek, nggak keluar. Mesti gimana bu? Mencerit ya. Adek, belum keluar bu. Ibu mesti gimana bu? Ibu mulai ngehuik ya. Adek, kaca pecah 3 kan? Si adek baru keluar. Jujur bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? 1-0. Besoknya si anak gantian manggil si ibu. Ibu di kamar, anak di ruang tengah. Mama, agak ngedreg-deg gitu juga ya.
nggak keluar. Mungkin kamarnya jauh, harus naik angkot ya. Ya, siapa tahu orang kaya ya, jauh rumahnya ya. Mau nggak mau, mama belum keluar. Niruin, udah dicontohin sama mamanya. Mamanya keluar. Ini anak kurang ajar. Masa manggil orang tuanya kayak gitu? Salah deui wae. 2-0 wae eta. Udah gitu teh kadang orang tuanya dengan polos teh cerita, kok kenapa ya anak saya minderan? Punten Bu ya. Di mindset seorang anak manusia, kalaupun ada kondisi di mana dia tidak diterima dimanapun, orang tuh pasti tahu, aku punya satu tempat yang mereka pasti akan menerimaku apa adanya, yaitu rumah dan orang-orang di dalamnya. Tapi kalau justru orang-orang yang ada di dalamnya malah atau mindangu pasti malu. Saya kan udah jadi orang tua yang sholat, saya juga suruh anak saya sholat. Punten ya, waktunya sholat muka kita cemberut, waktunya RCTI Ikatan Cinta bahagia. Sinetron. Yuk, ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. 5 jam buat medsos, silakan tetap untuk ngelihat handphone, tapi yuk nonton kajian kek. Atau ibu punya hobi apa? Masak kek. Yang penting punya karya. Bu guru, Bu, jangan sibuk bikin RPP ya. Bikin nulis buku kayak apa kayak ya. Kadang dibikin juga nggak dicek betul. Maaf ya. Udahlah gitu. Doa, keteladanan. Bismillah, insya Allah sisanya tinggal bicara teknis. Segitu dulu bisi kepanjangan. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Tapi Bismillah ya, silakan amalkan tahajudnya. Nggak apa-apa sehari 2 rakaat dulu. Yang penting mulai pelan-pelan. Allah nggak pernah bosan ngelihat ibadah kita. Kita yang bisa bosan beribadah kepada Allah. Ya, Allah mah nggak akan pernah bosan. Doa keteladanan. Apa habis ini? Tanya jawab atau foto-foto, Bu? Oke, tuh jujur ya. Berarti nggak ada, biasa aja, woi. Nunjuk aja. Gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya pengen kuis sambung ayat sama anak-anak misalnya. Ya. Waktunya cukup nggak waktunya? Mau sambung ayat? Ya udah siapin koko hadiahnya ya. Untuk menghargai anak-anak yang ngapalin Al-Quran, maka pertanyaannya tentang Al-Quran ya. Ada mic-nya? Oke, siap. Oh, jangan sambung ayat dulu deh. Adek, silakan. Koko minta dibacain nama suratnya aja. Nama suratnya. Siapa yang hafal Al-Fatihah sampai Anas, urutin nama suratnya. 300.000. Serius? 300.000 ya. Siapa kapan? Ya, sini. Ayo Pak. Dibaca ya. Nanti kalau nanti koko tes diacak. Dan jangan dilagukan. Iya. Terima kasih Pak. Langsung aja Pak. Ayo. Coba cek ya. Kelas berapa Fatan? Kelas 6. 6, Masya Allah. 6 SMA. Ayah 6 SMA. Assalamualaikum Ustaz. Sini maju ke depan. Siapa namanya? Pakai mic. Fatan kelas? Udah siap? Sebutin nama suratnya aja ya. Yang lain jangan bantuin ya. Fatan bisa sendiri insya Allah. Yuk mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai Anas. Nama suratnya aja. Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus oh enggak, nama suratnya aja. Al-Fatihah, bonus Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terusin.
Oh, mau jus 30 aja. Berarti nggak jadi 300.000 dong. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini maju, jangan mundur-mundur. Mau dipangku? Jus ama ya. Jus ama udah apa? Jus ama mulainya dari surat apa? Anas. Atau Yang ya An-Naba sampai Anas. Ayo. Urutannya apa? Ya coba ya. Sebutin nama suratnya aja. An-Naba, An-Naziat, terus? An-Naba, An-Naziat, Takwir. Kelewat satu. An-Naba, An-Naziat, Abasa, Iya. Takwir. Nah. Al-Infitar, Al-Mutaffifin. Iya. Al-Buruj. Enggak, kelewat satu. Al-Insyiqaq, Iya. Al-Buruj. Iya. Al-Tariq. Iya. Al-Alaq. Nah. Al-Qadisiyah. Iya. Al-Fajr. Iya. Al-Balad. Iya. Al-Syam. Al-Lahir. Nah. 93 sekarang. Nah, aduh. Al-Insyirah. Iya. Hatim. Nah. Al-Alaq. Iya. Al-Qadar. Al-Bainah. Al-Zalzalah. Al-Abiyat. Al-Qaimah. Apa? Habis salah diat apa? Al-Qaimah. Korea. Al-Qari'ah. Iya. Korimah masih ibu itu mas. lanjut. Al-Qari'ah terus? At-Takasur. Iya. 103 sekarang. Nggak apa-apa, tenang. Ayo. Pendek, cuma 3 ayat. Al-Asr. Iya, terus? Al-Kafirun. Oh, enggak lewat ini sesat nih. Belum masih jauh. Al-Kafirun. Ya. Habis Al-Asr surat 104, 9 ayat. Surat apa? Al-Asr. Al-Humazah. Iya, terus 105 kanan bawah. Al-Fil. Al-Fil kiri atas 106 Al-Fil. 4 ayat. Quraisy terus 107 Al-Ma'un. jangan bantuin. Al-Maun terus kiri bawah apa tuh? 108 surat yang paling pendek. Al-Kautsar. Ya terus sok 2 halaman terakhir. Ke atas lagi dong. Al-Ifrit. Nah. Habis Al-Kautsar 108. Al-Kautsar. Al-Kafirun. Ya terus Al-Nasr. ya 4 lagi. Oh, kelewat 1. Kelewat. Kanan bawah. Tabat. Iya, terus 3 surat terakhir. Al-Ikhlas. Nah, Al-Falaq. Al-Anas. barakallah. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Hasan. Mau? Guru mau. Mau? Tua murid kan itu yang ada di Mas murid mau? Udah kaya orang tua ini. Ada lagi? masih banyak ya? Masih ayo. Oh, oke, siap ya. Apa? Ya udah. Ayat kok. Kamu ayat. Enggak, sok ini dulu. Oke. Surat urutan. Wah, itu jago yang tadi itu. Ya. Ya. Udah siap-siap. Yang sebelah Sok, tadi kan juz 30, urutkan surat di juz 29 coba. Wah, justru sembilan angkat tangan ya. Siapa yang tadi? Kaisa Nuzara. Wah, jagoannya ini mah. Ayo sini duel lah. Azan ya? Oh, sini. Ini terakhir berarti ya. Ini tadi Kaisha kan? Kaisha, assalamualaikum. Kaisha kelas berapa? Kelas 4. Kaisha,
Mau dari Al-Fatihah nggak? Kalau udah Ya udah. Kaisha ngapalinnya udah juz berapa aja? Mulainya dari mana? 30 dulu. Terus? 9, 28, 27, 26, terus di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dari 26 ya. Urutan suratnya aja. 29. Ya udah, 29 dulu boleh. Surat pertama juz 29 sampai terakhir. 29 awalnya apa? Al-Mulk, terus? Al-Qalam, Ya. Al-Haqqam, Nah, Al-Ma'arij, ya. Nuh, Ya. Al-Jin, Nah, Nuh dulu, Jin dulu. terus Al-Muzammil, Muzammil, terus? Al-Mudaththir, Nah, Al-Qiyamah, ya. Al-Insan, Nah, Al-Manusia. oke. Juz 28 ya coba. Dari Al-Mujadalah terus? Al-Mujadalah, Hah? At-Tolak, Nah. Oh, enggak. Habis Al-Mujadalah ada satu, ada lagi sih. 58, Al-Mujadalah 59, ada 24 ayat ya. Al-Hasyr 60? Enggak, 60. At-Tolak kan 65. 60? Ada 13 ayat. Mumtahanah bagus. Terus 61, 14 ayat. As-Saff, Ya, 62, Al-Jumu'ah, 63. Al-Munafiqun, Al-Munafiqun 64. Ada 18 ayat. Atau Gobun, nah. At-Tolak, At-Talaq, At-Tahrim. Masya Allah. Karena nebaknya 2 juz jadi 2 lembar deh. Nih, bisa sedikit ya, lihat aja. Balasan dari Allah lebih besar ya daripada hafalan. Karena sudah azan ya, kita dahulukan sholat bismillah. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon didoakan, dinasehati dan dikoreksi jika ada kesalahan. Seluruhnya dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat terus ngajinya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pak Evi dimohon